Dan kita para hadirin sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mengakui bahwasanya karamat itu ada. Karamat itu ada. Allah berikan karamat ini kepada orang-orang yang dicintainya. Syekh Ibrahim Al-Laqani beliau berkata, wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha pambidan kalamah. Isbatkan olehmu, tetapkan olehmu, i'tiqadkan olehmu, ya ka, wa asbitan lil auliya karamah, bagi orang wali-wali itu ada punya karamat. Wa man nafaha, siapa saja yang menafikan karamat, siapa saja yang tidak percaya dengan karamat, pambidan kalamah, maka perkataannya itu buang jauh-jauh. Jangan kita ikuti, jangan kita peduli akan orang-orang yang tidak percaya dengan karamah. Orang yang tidak percaya dengan karamat. Para hadirin, cobalah kalau kita membaca berita di HP kah? Wih, ini kan berita kada lagi, pang di koran. Koran sudah kada lagi sudah. Majalah Tempo sudah kada lagi. Zaman sudah berubah. Digital sudah. Kadang-kadang kita melihat di Babe kah berita-berita toh. Itu kadang-kadang ada ya kah, Babe itu memuat cerita-cerita mengenai para ulama, para habaib dan karamah-karamah daripada mereka itu. Nah, setelah nanti selesai kita membaca artikel itu, maka nanti coba boleh dilihat di terakhirnya, di komentarnya, maka banyak orang yang senang, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak senang, orang yang tidak percaya, ya kah? Baru kemarin ulun membaca juga berita, ada orang yang kada percaya dengan karamat. Mereka mengatakan bahwa itu adalah cerita bohong, bahwa itu adalah cerita yang diada-ada. Nauzubillah. Makanya para hadirin, hati-hati di dalam kita mencari ilmu. Kata Imam Malik dan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya kata Sufyan ibn Uyainah, kata Sidin, hadzal ilmu dinun panzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kita cari ini kita mencari ilmu ini sama kita mencari agama, ya kah? Fanzuru, maka pandang olehmu, pikirkan olehmu, teliti olehmu, ya kah, selidiki olehmu, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu mengambil ilmu. Karena kalau kita mengambil ilmu berarti kita mengambil agama. Kalau kita salah mencari ilmu berarti kita salah mencari agama. Na'udzubillahi min jalik. Makanya kita bertanya kepada orang yang pintar, bertanya orang yang benar-benar alim, apakah orang itu baik atau tidak, ya kah? Perlu, itu sangat penting. Beda kita kalau nukar barang, kita nukar intan, amunnya salah paling rugi duit. Tetapi kalau ilmu yang salah, maka neraka jahanam lah resikonya, ya kah? Padahal para hadirin mengenai karamah ini itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran dan juga banyak diceritakan di dalam hadis. Apalagi kita ketika kita bertasmiyah membaca innallaha hastafa, ujar Pak ayatan, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Siapalah anak tasmiyah ini? Maju ke depan ini. Ya kah? Kullama dakhala 'alaiha, manakala Nabi Zakaria masuk kepada Siti Maryam, wajada indaha rizqa, didapati oleh Nabi Zakaria yang mana Siti Maryam ini berada di dalam mihrab dan mihrabnya dikunci oleh Nabi Zakaria dan pintunya juga di atas. Kalau kita mau masuk ke atas itu harus pakai tangga,
dan setelah Sidin keluar tangganya juga dilepas, kuncinya diambil. Tapi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Siti Maryam beribadat, Nabi Zakaria mendapati di dalam mihrabnya Siti Maryam ya banyak terdapat buah-buahan yang Nabi Zakaria tidak menaruhnya di dalam mihrab. Adakah buah-buahan? Ya ada. Ya kan? Karena ya kan sekalinya kata Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Hai Maryam, dari mana ini datangnya buah ini? Kemarin aku tidak menaruh ini buah di sini, dan lagi buahnya itu aneh, buah yang bukan musimnya ada di waktu itu. Mbah, napa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini langsung dari Allah yang mendatangkan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, ini Siti Maryam ini beliau bukan seorang nabi, karena nabi kada mau bebinian kada mau. Amun ada yang mengaku bebinian nabi itu ya ngarannya lia edan itu ngarannya. Kan dulu ada semalam tuh ngaku-ngaku nabi ngarannya lia edan bener nih tuh. Ya kan? Coba daripada orang bungul ya terbanyak aja yang mengumpati. Ya kah? Nah itu adalah karamat yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Kemudian Siti Maryam ada punya anak yang orangnya yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Allah Isa. Di zaman Bahari ada perempuan yang solehah yang bernama Siti Maryam dan punya anak yang sangat luar biasa, namanya Nabi Allah Isa. Di Cempaka pun ada para hadirin, ya kah? Namanya Syarifah Badrun, punya anak orang yang luar biasa juga, ngaran Sidin Al Habib Ja'far. Siapa yang kada tahu dengan Habib Ja'far? Siapa yang tidak tahu dengan Syarifah Badrun? Orang yang banyak mempunyai keistimewaan. Hari semalamnya tuh ulun di pasar, ya kah, baka kesahan, ya kah, orang di baka kesahan Syarifah Badrun, Bahari artinya Ibu Syarifah Badrun, ya kah, sin rancak kabar tapura biblah, kadang-kadang sidin rancak minta baras, kadang-kadang baras itu dimakan sidin, ada yang berucap, wah makan baras ini sakit parut jagarnya, artinya ada kau behera jagarnya. Sekalinya orang lang berucap nih itu beberapa hari sakit parut kada mau behera, ya kah? Coba, ya kah? Anyar apalagi menempeleng sidin berenya bakar deh kesahnya lagi, sudah maka mautlah mereka ya kah? Paksa jalan lain lajui, minta ampun, limbahnya minta ampun di bawah banyu, ibu ipah minta ampun, nantinya ulun semalam ditiup cinta bacaan jin kada langsung kada katahanan lagi, bulik hendak behera. Nah itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Syarifah Badrun, dan itu hampir setiap hari orang menamuni itu keanehan yang ada di Syarifah Badrun. Begitu juga anak Sidin Al Habib Ja'far, orang langsung yang bercerita lawan ulun. Sidin itu lagi mengamasan, aku Bahari artinya, aku Bahari mengamasan, ya kah? Aku Bahari mengamasan toh aja kalau ngamasan lah, ya kanya mendulang lu ada betakun, ya kah? Aku mengamasan, begitu aku membuka toko anyar sebuting palang toko dibuka, sekalinya Habib Ja'far datang, maka Sidin tagihan Sidin ucap katanya tagihan. Kemudian ujar Sidin nang bercerita lawan ulun, ini ceritanya lagi hari semalamnya aja nih, cerita lagi panas-panasnya nih, ya kan? Itu aku Bahari duit 5.000 artinya 5.000 kada Sidin, itu yang di dompet Sidin. Jadi jangan bercerita karena ada lagi Bib, ada Sidin, sekali dibuka dasar ada 20.000. Dan ini 20.000 ini aku izin cagar nukar beras, ya kah? Ya Allah, hatinya kayak apa dibariakan, kayak apa hatinya nukar bara. Cuma artinya aku yakin ini wali min aulia illa, orang yang diistimewakan Allah. Akhirnya aku berikan duit nang 20.000 lang buat aku beli beras nih.
Setelah selesai sidin berjalan, belum lagi selesai aku sin membuka toko, datang orang tamu minta carikan zamrud. Minta carikan jamrud. Ya kan? Tolong artinya carikan Pak aku jamrud, jamrudnya nang kayak ini. Akhirnya aku toko itu aku buka separuh aja nyar. Separuh, mbak itu aku carikan di pasar, mbak itu ada zamrud, orang itu menaruh harga 75.000. 75.000 dulu lah. Ya kan? Aku andak lawan yang memesan ini 300. Begitu inya melihat jamrud itu bertawar serupiah pun kada, langsung dibayarinya 300. Ada kalang di sini nang bakaramat kayak itu nyaman nang ngeluarkan duitnya nana berapa hendak nah. Ya kan? Subhanallah artinya. Baluman toko itu dibuka sepenuhnya sudah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para hadirin kekasih Allah. Makanya para hadirin, kenapa? Karena mereka itu kadang mau berbuat kemaksiatan dengan Allah. Mereka itu orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para hadirin, ya kan, Al-Habib Saleh Tanggul pernah ditanya orang, yang mana Habib Saleh Tanggul ini terkenal wali, terkenal dengan doa sidin yang sangat mustajab. Ditanya orang, ya Habib Saleh, apa sebabnya doa pian ini selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa pian ini terkenal dengan lebih cepat daripada petir menyambar. Terus apa jawabnya Habib Saleh? Habib Saleh menjawab dengan ringan jawabannya, tapi sangat luar biasa. Kata Habib Saleh, yakah apa alasan aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa salahku dengan Allah di sini? Yakah kesalahanku apa? Ya kah? Sehingga Allah tidak mengabulkan permintaanku. Berarti orang itu adalah orang yang tidak berani sekali-kali berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang seperti itu, apapun yang dipintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para hadirin, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kam min ash'ath aghbar zittimrain la yu'ba'u lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ya kah? Kam min ash'as, kata Nabi, berapa banyak orang itu yang penampilannya itu ash'as, ya kah, osang asik, kada keren lalu, kada kerennya lalu. Habib Jafar keren lah, kada kerennya lalu munnya orang kada tahu saya pelang, ya kah, menganggap orang hebat. Kam min ash'as, Nabi, berapa banyak orang yang penampilannya itu tidak keren lalu, ya kah, aghbar, lagi badannya pun berdebu, ya kah, mungkin mandi seminggu sekali aja, mungkin juga kada apa-apa juga, kada mandi kada apa-apa juga, kada wajib pada sunat juga. Zittimrain, punya baju gin cuman dua aja. Tetapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah, jikalau dia meminta kepada Allah, la abarrahu, niscaya Tuhan langsung mengabulkannya. Nah, itulah para hadirin, ya kah, daripada, ya kah, kekasih-kekasih Allah yang, ya kah, orang itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mudah-mudahan kita yang hadir ini, laki-lakinya kah, babiniannya kah, para pejabatnya kah, insya Allah semua akan mendapatkan keberkahan daripada ini acara, karena kita sini menghormati, membesarkan orang-orang yang memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kah? Dan mudah-mudahan juga kita beracaraan pada hari ini yang sangat penting, yaitu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada mereka, mendapatkan syafaat mereka itu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum, aku ini sangat senang kepada orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakannya, padahal siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i, ya kah? Pada kegampangan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i lah, wa indi siyabun law yuba'u jami'uha bipalsin lakanal pal suminhun na aktsara. Aku ini, kata Imam Syafi'i, ada punya beberapa baju. Law yuba'u jami'uha, seandainya baju-bajuku ini kujual semuanya, bipalsin, ya orang bahari sejampal kah palsin tak?
Seandainya baju semua yang kumiliki ini kujual dengan harga sejampal. Kenapa bahasa Indonesianya sejampal lah? Hah? Secuil lah? Seandainya seluruh bajuku yang kumiliki kujual dengan sejampal itu artinya paling rendah karena harganya, lakanal palsu minhunna aktsara, niscaya sejampal itu pun masih kemahalan lagi, kata Imam Syafi'i. Daripada Imam Syafi'i itu penampilannya biasa benar, ya kah? Biasa benar. Sejampal itu pun kata Imam Syafi'i masih kemahalan lagi. Dan bukan hanya satu baju, seluruh bajuku kujual dengan harga sejampal itu masih kemahalan lagi. Tapi wafihin nafsun law yuqasu bi ba'diha, ya kah? Jami'un nasi kanat nufusul nasi kanat ajalla wa akbara. Tetapi di sini ikam jangan memandang, kata Imam Syafi'i, bajunya yang murah ini, yang kusut ini, tapi pandanglah orang yang dibungkus oleh baju ini. Ikam tahukah, kata Imam Syafi'i, seandainya otak orang seluruh dunia berkumpul tandingi dengan otakku ini, maka seluruh dunia tidak akan mampu melawani otakku ini daripada cerdasnya aku ini, kata Imam Syafi'i. Tapi walaupun Imam Syafi'i begitu orangnya sangat luar biasa, sangat alim, ya kan, sangat alim, kemudian maka tapi sini berkata uhibbus salihina walastu minhum, aku sangat mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, walau kuntu walastu, aku uhibbus salihina walastu minhum, aku ini bukan orang soleh tetapi aku sangat mencintai orang-orang soleh, ya kah? Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah, inilah yang ku cari Imam Syafi'i, barangkalinya aku nanti mendapatkan syafaat daripada mereka itu. Makanya para hadirin, ya kah? Imam Syafi'i ini orang yang sangat luar biasa, ya kah? Kehebatan Imam Syafi'i ini Imam Maliki juga mengakui kehebatannya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ya kan mengajar di masjid, Imam Malik guru sidin ikut mendengarkan dari jauh, melihat pelajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik berkata, ya kan, man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris, siapa orang yang pengen mendapatkan ilmu yang sangat indah, fa alaihi bi Muhammad ibn Idris, lazimi olehmu harus belajar dengan Muhammad bin Idris. Itu ditulis di tawing masjid Bahari, masih ada tulisan itu lagi ya, masih ada di Masjid Nabah tulisan Imam Malik tuh, man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Kemudian setelah selesai ya kan daripada pengajaran, Imam Syafi'i pun keluar, kemudian ya kan mata sidin tertuju ke dinding, ada melihat tulisan man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris, dan beliau kenal betul bahwa itu tulisan adalah tulisan guru yang sangat beliau cintai, yaitu Imam Malik. Kemudian apakah Imam Syafi'i bangga dengan tulisan itu? Tidak, tetapi menyambung di bawah tulisan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, kaifa la yakunu kadzalik wa huwa tilmizuka ya Malik. Bagaimana aku tidak hebat wahai Imam Malik? Gurunya siapa dulu dong gurunya, ya kah? Pian gurunya. Nah, ini orang-orang hebat. Nah, walaupun Imam Syafi'i itu sangat luar biasa, tetapi kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum. Makanya ya kah, di zaman Imam Syafi'i itu sering berziarah mendatangi Sayyidah Nafisah, cucu buyut intah, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap kali Imam Syafi'i mengajar ke masjid, beliau harus singgah dulu di rumahnya Sayyidah Nafisah. Begitu juga ketika beliau pulang pun beliau singgah ke rumah Sayyidah Nafisah, minta doakan dengan Sayyidah Nafisah, mendengar nasihat-nasihatnya Sayyidah Nafisah. Ini Sayyidah Nafisah Abah Sidin namanya Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Hasan cucu, Zaid siapa? Buyut Sayyidah Nafisah apa?
cicit tuh Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i daripada sidin sangat mencintai Sayyidah Nafisah, ya kan, setiap kali sidin garing, setiap kali sidin sakit, sidin kada perlu berobat, dikirim sidin murid sidin, tolong datangi akan Sayyidah Nafisah. Pada akan non Sayyidah Nafisah, aku ya kan Muhammad bin Idris tolong didoakan, aku lagi sakit. Itu ditunggu datang utusan. Apa sudahkah ikam sampaikan? Sudah. Maukah Sayyidah Nafisah mendoakan? Nggih, mau. Didoakannya kah aku? Didoakan. Sudah, langsung sembuh Al Imam Asy-Syafi'i. Ya kan, setiap kali sidin sakit. Ya kan? Tapi yang terakhir sidin sakit, ya kan, mengirim pulang murid untuk mendatangi Sayyidah Nafisah. Ya kan? Ya kan? Kemudian Sayyidah Nafisah mendoakan juga, Bang. Cuma doanya lain. Sudahkah ikam sampaikan non Sayyidah Nafisah, aku garing minta doakan? Sudah. Didoakan sidin kah? Doakan. Apa doanya? Matta'ahullahu an-nazar ila wajhillahil karim. Jadi Nafisah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada Muhammad bin Idris untuk bisa melihat wajhullahil karim. Nah, Jim sapi iya kah, didoakan meninggal lemet cikirnya aku ini sudah tahu sih. Maka dari karena itu Imam Syafi'i bersiap diri sih, karena sudah tahu diberi kabar oleh Sayyidah Nafisah. Bahkan Imam Syafi'i berwasiat, kalau aku meninggal tolong jenazahku ini supaya disembahyangkan, disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Akhirnya jenazah Imam Syafi'i dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah untuk Sayyidah Nafisah menyolatkan jenazahnya Al Imam Syafi'i. Maka diceritakan setelah orang pun ikut menyembahyangkan jenazah Imam Syafi'i, ada suara yang tidak ada orangnya, semua yang hadir yang menyolatkan jenazahnya Muhammad bin Idris semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosanya Imam Syafi'i diampuni, itu semua berkat Sayyidah Nafisah. Nah ini Sayyidah Nafisah, seorang juriyatnya Rasulullah, seorang perempuan. Sekarang kita pun menghauli juriyatnya Rasulullah, seorang perempuan, yaitu Syarifah Badrun, ya kah? Nah, jadi alhamdulillah. Dan di sini untung benar di sini, ya kah? Ada jutri kata-katanya tadi, diucapkan terima kasih kepada jiran. Apa tadi, Bib? Jiran tetangga yang membantu dalam acara hari ini. Para hadirin, bukannya kita yang berterima kasih kepada jiran yang berterima kasih karena adanya Syarifah Badrun, ya kan, dengan berkat sidin, ya kan, alhamdulillah kita insya Allah mendapatkan rahmat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada salah, kata Sa'id bin Musayyib, innallaha la yahfadhu birrajuli salih, bahwasanya Allah sungguh dia akan menjaga, dia akan memelihara, ya kan, birrajuli salih, dengan seseorang yang salih, waladahu, akan anaknya, wa walada waladihi, dan turunan-turunannya. Nah, apalagi wa qaryatahu, dan kampungnya. Jadi kampung ini untung besar, ada orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaryatahu wad duwairat allati haulaha, bukan hanya kampung, apalagi rumah-rumah yang di sekitar, ya kah, orang soleh, ya kah. Jadi, ya kah, bukannya ya kita yang sangat berterima kasih kepada Syarifah Badrun, ya kan. Nah, mudah-mudahan kita di sini, ya kan, di sini mendapat rahmat, mendapat pandangan, mendapat nazar, dan mendapat, ya kah, nazar juga dari Syarifah atau Habib yang kita hauli hari ini. Makanya kita hari ini datang ini ke tempat ini sebagai tanda kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita datang di sini, kita bacaan baik Al-Qur'an, baik tadi baca sholawat, karena tahlil, tahmid, semuanya itu para hadirin akan kita hadiahkan khusus kepada orang yang kita hauli, yaitu Syarifah Badrun dan Al-Habib Ja'far putra beliau. Dan ketahuilah olehmu, apapun yang kita baca kebaikan, baik itu Quran, baik sholawat, baik itu doa, baik sodako, baik makanan, semua yang ada pahalanya,
dan kita hadiahkan kepada orang yang kita hauli, maka bacaan, hadiah atau semua yang kita baca itu akan sampai kepada orang yang kita hadiahi. Ini penting juga nih, ya kan? Ya deh, coba deh dibuka kena di kita deh. Banyak orang yang tidak percaya bahwa pahala itu tidak sampai dengan orang yang kita hadiah. Kada sampai. Ya kayaknya kada sampai, kita kan bisa bacaan ya. Ya kan? Apa bacaan mau kada sampai. Ada yang kada percaya, silahkan aja di situ. Kamu hendak bukti, mati dulu kena kita buktikan. Kita mengirimi. Ya kan? Ujar Habib Ahmad bin Hasan Attas, kata Habib Ahmad bin Attas, orang sidin sekarang sibuk ya daur membicarakan apakah bacaan itu sampai kepada mayit atau kada. Adalah ulama mengatakan sampai, adalah mengatakan kada sampai. Kata Habib Ahmad bin Hasan, mun aku tuh mudah benar perkara itu sidin. Aku mengatakan apa? Sampai bacaan itu sidin. Buktinya apa? Buktinya aku melihat langsung sidin. Aku melihat sidin bahwa bacaan itu sampai ke kubur. Makanya ada cerita kayak ini sedikit lah. Kada apa lo kepanasan dikit lah. Ya kan? Mudah-mudahan kepanasan kita hari ini menjadi kenaungan nanti di hari kiamat. Ya kan? Ya kan? Nah, kata ada diceritakan haka ba'du ahli ilm, ada bekesah orang-orang alim bahari. Bekesah. Napa? Anna rajulan, ada seorang laki-laki ra'a fin naum, dia melihat di dalam mimpinya, waktu bermimpi nih, melihatnya mimpi Jepang lah, mau percaya silahkan, kada percaya silahkan, ya kan? Bahwasanya ada seorang laki-laki, orang alim ini bercerita, sewaktu tidur dia bermimpi. Napa? Ahlal kubur qad kharaju min ba'dil maqabir ila zahiril maqbarah. Ada bermimpi orang ahli kubur ini keluaran dari sebahagian kubur, keluaran bujur, ya kah? Keluar. Sekalinya faizan bihim, sekalinya orang yang di dalam kubur yang keluar, dan keluarnya dia dasar keluar ke atas, lalu yaltaqituna syai'an la yadri ma huwa. Ya kah? Dia ini saling berebutan padanya mengambil gitu. Napa-napa kah? La yadri, inya kada tahu apa yang diambilnya itu. Cuman berabut. Model yang berabut nasi bungkus kan modelnya tah. Kada pang di sini kada berabutan lah. Mulai berabut jar, mulai kada bisa makan kah jar. Bukannya kada bisa makan itu berkahnya itu nah. Nang bisa berkahnya itu cuman 3-4 bungkus kena ambil itu. Langali urusannya. Orang ambil berkah tuh sebuting dua gini, orang di Jawa tuh ya mun ada hawa tuh asal beda kayak gitu, jadinya mencari keberkahannya itu ya lah. Kada jar, kenapa jadi 2-3 bungkus jar? Karena ini berkah dari Allah. Aku tuh dengan keberkahan dari Allah tuh selalu haus dengan keberkahan jar. Orang pintar nih, kada kau dilawan nih. Orang pintar, kada kau dilawan nih. Yang sakit tuh orang bungol. Orang pintar tuh kayak apa aja yang orang pintar. Ini orang pintar gitu nah. Raja, tebulujur raja ini kada bisi apa nih? Kada bisi telinga bibeh. Kada bisi telinga. Kada ada telinga sebuting. Minta lukisakan lawan pelukis. Beh itu lukisakan dah ya. Lukis saya seadanya. Sekalinya sampai tuntung, dijulung, diserahkan. Sekalinya gambar raja kada bertelinga. Jar raja bangsat benaran ini. Hafal bandar dia, udah kada bertelinga dia. Akhirnya si pelukis nih dibunuh raja. Ya kan penghinaan bandar raja nih. Kiau pulang pelukis yang lainnya. Lukis enggak? Jadi yang pelukis yang kedua, amun dilukis seadanya, mati aja kerjaan nih. Sudah ada pertama tadi mengke Pak lukisnya diulahakannya telinga raja. Jadi berapa nih? Jadi 2, padahal raja kada bertelinga. Sekali selesai diserahkan hasil lukisan, limbah melihat raja bangsat jar raja nih. Unda kada bertelinga diulahkannya, artinya ini ada benar. Akhirnya dibunuh raja juga. Ya kan? Seadanya dibunuh raja. Dia ada dibunuh raja juga. Yang ketiga ulang. Lukis ndak aja. Nah, yang lain nih seadanya mati, diulah-ulah mati juga. Kayak apa caranya lukisnya ya? Nah hasilnya jar. Nah jar aja selesai. Nah ini yang bagus tulisan. Nah Pak behereng nulis kayak itu nah mau lukisnya.
Ya kan? Ini manusia itu berarti orangnya cerdas, pintar. Makanya orang pintar nyaman banget dilajari. Nah jadi melukis kayak itu. Jadi kan wajar, jangan ada kelihatan mananya. Telinga yang sebelah. Ya kalau mau Abu Nawas kan terkenal kan apanya? Pintarnya. Tahu kisahnya banyak yang diulah-ulah aja, Bang. Ada kawa raja mengalahkan Abu Nawas, ada kawa bu umuran kada kau menang. Akhirnya orang disuruh benyalam ke banyu, tapi disangui intalu. Sangui intalu. Limbah disangui intalu, timbul orang ke benyalam, membawa apa? Intalunya memang disangui. Sekalinya gilirannya Abu Nawas pulang, maka mau kada bawa intalu, Abu Nawas mati jagernya. Nah, Abu Nawas iya amne jagernya aran lah. Ya kan, tapi memperpanjang umur, bawa aja benyalam karena berpikir waktu menyalam artinya. Tak benyalam Abu Nawas timbul aja raja iya mati jagernya Abu Nawas hari ini. Nyata sudah kada bawa intalu, sekali timbul betang kook. Abu Nawas. Jadi raja kenapa jar? Lakinya artinya lakinya. Maulah ayam bini bintalu amun kada namanya artinya. Amun kada lakinya nah itu orang cerdas yang kayak itu. Yudriku zaki bi nazarin wahid ma la yudrikuhul ghabi bi alfi syahid. Orang pintar dilajari sekalinya bisa, orang bungo 1000 buting bisa, kita kada paham aja lagi. Ya kan, mudah-mudahan anak kita di sini, juriat kita di sini dengan berkat Syarifah Badrun, berkat Habib Ja'far kita diberikan, ya kan, yaitu diberi anak zuriat yang pintar, yang soleh, ya kan. Nah, jadi cerita tadi saya tebak, kita buliki dikit lah, ya kan, buliki lah, mau kada dibuliki, orang kada kau bulik dengernya. Limbah itu, aku kada tahu apa yang diambil, yang direbutkan oleh orang-orang tadi. Ya kan, fayata'ajjabu, maka si laki-laki ini pun heran. Sekalinya summa ra'aitu rajulan jalisan. Kemudian aku ada pulang melihat seorang laki-laki jalisan, si laki-laki ini duduk dengan santainya. Yang lain semua pada berebutan, tapi seikungnya aneh, santai aja nah, sambil makan pentol aja nah. Duduk sorongan, ya kan, la yaltaqitu ma'ahum. Dia tidak ikut berebutan dengan orang-orang yang lain. Nah, pada nautu minhu, maka aku pun, kata si laki-laki itu, aku dekati itu orang yang duduk. Ya kah? Wa sa'altu malladhi yaltaqitu haula. Kemudian aku bertanya kepada si laki-laki ini, wahai laki-laki, ya kah? Wahai laki-laki, apa yang direbutkan oleh orang-orang yang itu tuh, ya kah, yang tangannya itu, ya kah, seperti ada yang diambil, ya kah, mengambil apa mereka itu? Kemudian kata si laki-laki yang duduk tadi, ya kah, yaltaqituha ulai ma ahdahul muslimun minal qiraati wad du'ai, ya kah, yang mereka rebutkan itu adalah, ya kah, mereka itu merebutkan apa-apa yang dihadiahkan oleh orang yang hidup, ya kah, daripada baca Al-Qur'an, daripada sedekah, daripada doa. Ya cak orang kita tah menjadi kampung cagar siapa doanya jar? Cagar arwah napa jar? Cagar arwah jama', dan memang orang-orang semuanya pada berebutan, pada kegampangan lah, berebutan padanya mengambil sesuatu yang kita hadiahkan. Kemudian kata si laki-laki, falima la taltaqitu anta ma'hum, tapi kenapa engkau hai laki-laki tidak ikut berebut? Ya kan, yang lain pada berebut tapi ikam duduk santai. Sekalinya dia menjawab, li'anni ghaniyun an zalik. Oh, aku tidak perlu berebut-rebutan. Kalau ada perlu berebutan nasi bungkus, aku sebelum kasih ini makan sudah. Ya kan? Aku kada perlu. Ya kan? Aku kada perlu. Kenapa? Palima li ayyi syai'in la taltaqit. Tapi kenapa ikam kada mau berebutan? Kenapa? li'annal khatmah, karena ada khatam Quran, ya kah, qara'ahu wa ahdahu waladi
wa adahu ila qabri. Kenapa? Karena aku ada punya anak di sini. Je orang tuh. Anakku ini dia setiap harinya kulayaumin nih, setiap harinya membaca Quran sahatam dan dihadiahkannya untukku. Ya kah? Yabiul jallabiyah fisuqil fulani. Gawian anakku ini dia bajualan jalabiyah. Jadi jalabiyah nih, sekalinya bahasa Arab sekalinya. Masih ada aja kalau Bib, sini lagi Bib, orang jual jalabiyah Bib. Hah? Yabiul jallabiyah fisuqil fulani. Dia si anakku ini dia setiap hari bajualan jalabiyah. Jalabiyah. Ya kah? Jalabiyah tuh ah. Cari di anu tuh warung 40 tuh. Di apa katanya? Bawah asam enggak? Di bawah asam tuh ada kada tuh? Berarti ada ke situ kena. Jalabiyah lah. Lain terjun. Ya kan? Bajual jalabiyah fil pisuqil fulani. Bajualannya di pasar Cempaka bawah asam. Bajualannya di bawah asam. Pastaiqaztu, maka aku pun terbangun sih. Aku terbangun. Ya kah? Limbahnya terbangun. Ya kah? Fazahabtu ila suq kama zakat. Maka aku pun pergi mencek nih. Nyelengkap semalam. Ya, alamatnya dipadahkan, cari sini nih di Google Map. Ya kan? Sekalinya ada di bawah asam situ. Faizan syabun, sekalinya di situ di bawah asam itu ada seorang pemuda, ya kah? Yuharriku syafatih. Dia menggerak-gerakkan dua bibirnya. Ya kah? Jadi kita tak ada, aku melihat seorang pemuda sekalinya muntungnya ini kurimit. Kenapa bahasa Indonesianya kurimit? Hah? Oh, komat kamit ya Habib. Komat kamit. Diobahnya oleh orang Banjar napa kurimit. Padahal komat napa nih? Komat kamit sekalinya kurimit. Ya kan? Sekalinya menjadi. Nah, Jersidin. Lalu aku parakin itu. Limbah aku paraki, ya kah? Jersidin, ya kah? Bi ayyi syai'in tuharriku syafataika. Hei anak muda, ikam pina komat kamit nito, ikam napalang dibaca. Jadi ujar anak tadi, qara'tul Qur'an wa uhdihi ila qabri walidi. Aku membaca Quran dan hadiahnya aku, ya kah? Aku sampaikan, aku kehadiahkan kepada kubur, kepada kuitanku di kubur. Ya kah? Pastaiqaztu, maka ya kah? Itu sekalinya kayak itu sudah. Nah, itu untungnya orang ada bisi anak teh. Itu untungnya orang bisi anak ada yang mengirimi kita di kubur. Amunnya kada bisi anak pang, behimat teh bebacaan atau bisi anak tapi pina tipis harapan mengirimi. Sudah kitanya behimat di kubur kada kegampangan kubur. Ya kah? Ma ra'aitu manzaran afza' minal qabri ya Nabi. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling seram daripada kubur. Ada kegampangan kubur, ya kan? Mati lampu aja kita dalam kamar, padahal kamar 4x4. Mati lampu, maka tabusak-busak lah iya. Napa pulang Beb tabusak-busak gitu Beb? Hah? Terapa? Terisak. Kayak kah? Tabusak-busak kita sudah dalam kubur. Kadang-kadang ketahu lagi dalam di kamar nih, kadang-kadang bini aja ya tadi jajak ya kan ditindihi kada apa-apa. Dijajak ini. Ya kak, kipuh Masya Allah. Ya kak, apalagi ini di dalam kubur. Nah, apa yang kita siapkan? Nah, mudah-mudahan ya kita, ya kak, mudah-mudahan lang hari ini kita gawi menjadi amal jari, amal kita menjadi penerang kita di dalam kubur. Awwalu manzil min manazilil akhirah fa inna jaminhu, amunnya selamat di kubur pama ba'dahu aisar, maka lang limbahnya kubur ini insyaallah akan mudah. Tapi fa illam yanju, amunnya kada selamat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah kan kita nih mahadiahi Syarifah Badrun yang ada sidin di dalam kubur. Mudahan ya kita pun yang ada kita sewaktu nanti kita berada di dalam kubur ada orang lang mahadiahi. Tapi yang penting pada kitanya bang, jangan tapi maharap kurang.
mahar purang nih, aduh kadang-kadang ada keingatan lagi. Kadang-kadang ada keingatan lagi, kita nih jangan ya kan Allah lain kayak ini nah sudah silin banyak bisi amal sudah kibak pulang orang lang mahadiah ada kita pang siapa lang mahadiahi. Makanya hidup ini ayo tempuluh hayataka qabla mautika, tempuluh hidup sebelum mati. Apalagi kita nih hidupnya sudah Allah Akbar, enjurin apa sudah enjurin time ya kan. Umur umatku Nabi ma baina sittin wa sab'in, umur umatku tuh di antara 60 dan 70. Kita sini sudah parak banar, kita sudah ini tahu bahwa kacang itu sudah ada nyaman lagi. Bahari kacang napa aja ya kan, satu presan gak disuruh orang mau kada habis kada mandak. Ini ingin seraup aja udah nyaman kacang ini aja. Kenapa? Main bol di diri kacang kenapa? Ya kah? Bujuran kita ini dari sini nah mulai nah beluang ya kah, tercabut sampai kena ke sini nah matian dah jagarnya. Ma baina sittin wa sab'in, barang lang di antara apa? 60 lawan 70, ulun jalabih 50 sudah nah. Dikit bandar lagi. Enjurit tem napa jua amal lang dibawa ke kubur. Maka mau kada mau pasti masuk dalam kubur ini, dan arah ke situ sudah nampak benar. Hibak uban kada di kepala lagi pang, kada dalam hidung uban ini pian. Daripada seramnya hidung uban. Ada kegampangan dikit benar lagi kita nih dikit ayo waktu lang sedikit ini hendaklah kita gunakan. Umur dikit banget sudah. Umur berapa pernya kita anggaplah 40. Kita umur sini 40. Anggaplah 60 mati. Berarti sisa berapa lagi? 20. 20 nih toh. Guring belum lagi. Guring paling normal, orang normalnya sudah 8 jam guring. Sepertiga hidup sehari 24 jam, berarti sepertiganya adalah 8. Berarti amunnya 20 tahun ya kak, dikurangi sepertiga berapa sudah? 7 tahunan sudah Pak. Jadi kita lang 20 tahun yang akan datang ini, 20 lang akan datang ini, ya kak 7 tahun kita dah cagar apa dah? Cagar guring aja. Itu anyar guring lang normal aja lagi. Beluman lima datang bahawa kena guringan keuyuhan nih. Beluman lagi kita bakas melihat senet ikatan cinta berapa nih toh? Habis benar waktu. Makanya Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala bersumpah wal asri, demi masa, daripada saking pentingnya itu masa. Apalagi ini bilang aduh kita hidup 50 tahun ini anyar rasa anyar 10 15 la taqumus sa'ah, Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehingga zaman itu terasa sebentar ya kah. As-sanah kasyahar, Nabi, ya kah, setahun itu rasa sebulan ya kah. Wasyahar kal usbu', sebulan rasa rasa seminggu. Wal usbu' kal yaum, seminggu rasa sehari. Wal yaum kas sa'ah, sehari rasa sejam. Was sa'ah kaddarmati minan nar, kena sejam seperti mangkaya menghidupi api tes habis kena. Maka weh ini sudah terasa Allah jar. Ya kah? Puasaan pulang lah jar. Anyar semalam bahaul kerasaan bahaul pulang jar. Itu sudah itulah. Ini proses untuk menuju kepada hari kiamat. Makanya ayo waktu lang sebentar nih hendaklah kita gunakan waktu sedikit ini. Lang kita harap enggak ini kita punya waktu sedikit tapi ya hanya beramal mencari lang pukulan teman-teman. Nah, lang kita cari lang pukulan, lang pahalanya itu gono. Nah, itu lang kita harapkan ya, di antaranya ya mudah-mudahan acara kita ini sebagai menjadi amal baik kita, menjadi amal jariah kita, lang menjadikan kita dikubur karena tarang dikubur ada kegampangan ya kah. Lalu ada kisah tadi mbah itu pulang sedikit kita tambahi dikit lah. Palabistu muddatan minaz zaman, maka setelah itu sini aku bangun. Sudah bangun aku lihat itu deh, orang itu memang ada anaknya di Cempaka tadi di pasar sudah beberapa lama.
summa ra'aitul mauta qad kharaju min kuburihim kama taqaddam. Kemudian kan setelah lama-lama aku pun bermimpi lagi. Bermimpi lagi. Mengkaya mimpi yang pertama itu. Limbah bermimpi, summa ra'aitur rajul allazi la yaltaqitu sara yaltaqitu. Kemudian aku melihat pulang sini orang berebutan, dan aku lihat seorang laki-laki yang dulunya kadang mau berabutan, ini jadi berabutan pulang. Umpat berebutan. Berebutan pulang. Ya kah? Pastaiqaztu. Kemudian aku pun terbangun dari tidurku. Limbahnya terbangun, ya kah? Fa adhabu ila suq. Maka kemudian aku pergi pulang ke Cempaka sekalinya li ata'arrafa khabaral walad, supaya aku selidiki mengkaya apa khabar anak tadi Cempaka. Fawajadtuhu qad mata. Sekalinya anaknya itu sudah meninggal. Limbah meninggal, habis umpat berebutan, sembako murah paksa. Ya kah? Lagi dahulu ngetek nah dari karena itulah jadi yakinlah kita semua ya yang kita baca hari ini akan kita hadiahkan kepada orang yang kita hauli, dan bacaan itu akan sampai kepada orang yang kita hauli. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza dakhaltumul maqabir, apabila ikam masuk ke kubur, faqra, maka baca olehmu faqra Al-Fatihah, baca Fatihah, wal Ikhlas, baca suratul Ikhlas, wal muawwidzatain, baca qul a'udzu birabbil falaq, dan baca qul a'udzu birabbin nas. Faj'al thawabaha, jadikan pahalanya itu ila qabri fulan fa innahu yasilu, maka yakinkanlah kata Imam Ahmad bin Hanbal itu pahalanya itu sampai. Dia membucaknya Imam Ahmad nih. Kada gegampang Imam Ahmad, kharajtu min Baghdad, Imam Syafi'i, aku keluar dari kota Baghdad, fama taraktu ahadan awra wa azhad wa a'lam min Ahmad bin Hanbal. Aku meninggalkan kota Baghdad, dan aku tidak meninggalkan kota Baghdad, ya kah, meninggalkan seseorang yang lebih alim, lebih wara, lebih zuhud daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ya kah. Nah, jadi alhamdulillah, jadi terutama kita hari ini baacaraan adalah ya kah, untuk kita menghadiahi daripada orang yang kita hauli, yaitu Syarifah Badrun, ya kah, dan putra beliau Al Habib Ja'far, sebagai tanda kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita ini ya kah, menjadikan kita mendapatkan syafaat daripada mereka itu, ya kah. Dan mudah-mudahan dengan berkat juga kita mahauli orang yang saleh, orang yang salihah, mudah-mudahan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mudah-mudahan anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita menjadi orang-orang yang salihnya. Biasa kayak itu, balasan itu sesuai dengan gawian. Makanya Imam Abu Hanifah ditakuni orang, kenapa pian ini jadi alim benar? Jadi Imam Abu Hanifah, aku ini jadi alim. Kenapa? Karena abahku, ya kan, Nu'man ibnu Sabit Abbasin pernah memberi sesuatu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka aku dibalas, maka abahku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan anak, yaitu aku, berkat abahku memberi hadiah kepada orang yang alim, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Jadi alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, dan apalagi kita berkumpul di sini banyak para ulama, para habaib, para pejabat. Di Nabi Simfani ada dua golongan, tidak berhimpun keduanya kecuali apabila berhimpun menjadi baik ini umat. Apa ya kah? Apabila baik, yaitu apa? Al ulama wal umara, para ulama dan para umara. Dan alhamdulillah dengan berkat Syarifah Badrun, para ulamanya kumpul, para habaibnya kumpul, para pejabatnya pun kumpul. Mudah-mudahan kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang kita hauli. Al mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Nah, mungkin itu dululah yang dapat ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Ulun minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.